Assalamualaikum, hari ini temani saya yuk buat sate kambing dan sate sapi untuk suguhan keluarga. Masya Allah, di sini saya bikin sate daging kambing dan sate daging sapi. Yang sedikit ini aku bikin sapi, yang lebih banyak ini daging kambing. Ini cocok banget untuk resep kalian pas hari Idul Adha dimana banyak daging kurban. Pokoknya kalian wajib recook dan ini bener-bener enak banget, empuk banget dan tipsnya harus diikutin. Di video ini saya akan memberikan tips cara agar satenya empuk seempuknya tapi gak sampai hancur banget ya. Oke, di sini aku akan memasukkan bawang putih. Kalau kalian mau dicoper silakan kayak aku atau mau dihaluskan di blender, diulek itu terserah kalian. Yang penting halus. Selanjutnya aku akan memberi lada bubuk. Kalau kalian nggak punya bisa pakai lada yang asli lalu ulek ya. Di sini kecapnya itu opsional, mau dibanyakin atau mau sedikit itu terserah kalian. Jadi kayak aku lebih suka yang banyak kecapnya, aku gak suka yang banyak kecap itu terserah kalian. Nah, jangan lupa kasih garam dan micin. Micin ini opsional. Kalau kalian pengen ganti ke masaku juga gak apa-apa. Lalu beri gula sedikit saja. Sebenarnya mau di skip juga gak apa-apa sih, silakan. Intinya kayak kasih penyedap sesuai selera kalian sih, itu aja. Yang penting aku cuma ngasih tahu bumbunya, bumbu aku ya cukup simple aja, gak perlu jahe, gak perlu apapun, itu kayak udah itu aja cukup. Lalu beri minyak secukupnya. Kalau kalian pengen yang lebih juicy nanti hasilnya, bisa kalian tambahin banyak minyak. Kalau semisalnya saya sendiri cukup sedikit, itu gak terlalu banyak. Lalu di sini masukkan semua daging-dagingnya yang tadi aku udah potong. Maaf gak ke video, potongannya itu terserah kalian. Mau dibesarin, mau dikecilin kayak sate taichan terserah kalian. Di sini aku ukurannya aku sedang, gak terlalu besar dan gak terlalu kecil juga. Nah, aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, jika kalian kurang kecap bisa kalian tambahin. Intinya rasain bumbunya yang udah teraduk di sini ya, kayak biar pasti gitu rasa dagingnya. Jangan jijik ya. Ini bismillah aja kalau kalian mau rasain cip-cip dikit gitu. Lalu tusukkan pada tusuk sate. Nah, di sini aku ngasih dagingnya 4 potong kalau ukurannya agak besar. Tapi kalau ukurannya kecil aku ngasih 5 potong daging. Itu opsional kalian, mau diisi 3, 2 itu opsional. Yang penting ya jadi sate sih, gitu aja. Nah, di sini deh aku akan ngasih tahu tipsnya gimana sih cara agar daging itu empuk pas dipanggang, pas hasilnya kayak gak alot gitu. Nah, ini di sini ada daun pepaya. Nah, daun pepaya ini berfungsi banget untuk bikin dagingnya empuk. Karena aku pengen empuknya itu masih ada gigitannya gitu loh, kayak gak langsung langsung hancur. Jadi aku cukup menutupi dengan daun ini aja itu udah cukup. Nah, untuk tips yang lain kalian bisa menggunakan pelepah pisang, itu kayak diparut dikit airnya atau daunnya gitu ya, pas ya gitulah, tapi menurut aku kurang cocok. Atau menggunakan nanas, karena kadang kalau kelamaan atau kayak apalagi nanas itu jangan kelamaan, sebentar aja itu bisa bikin daging itu hancur loh. Nah, di sini aku akan membuat resep kayak olesannya pas sate itu aja sih. Di sini aku ada minyak goreng, menurut kalian mau dibanyakin terserah atau opsional. Dan mentega dan kecap kayak ya seperti biasanya, nggak usah dikasih bumbu, garam nggak usah. Cukup kayak gini aja untuk olesannya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini ya. Nah, di sini aku memanggang menggunakan arang hitam yang kayak biasanya gitu. Tadi bumbu olesan yang barusan kita buat tinggal olesin gitu ya. Olesin sampai tercampur rata. Nah, ciri-ciri sate yang udah masak itu warnanya itu kecoklatan, yang ini kayak matang gitu sih. Jangan sampai mentah diangkat ya. Pokoknya lihat dulu hasilnya. Kadang kalau pas di tengahnya itu masih merah itu berarti masih mentah. Di sini aku ngeliat tekstur dari luar satenya. Kalau udah kecoklatan kering gitu, itu sudah masak sih menurut aku. Jadi gak ada kayak basah-basahnya gitu loh.
Kalau kalian bingung, nah di sini aku akan ngasih tahu caranya, yaitu ini pas masih awal-awalnya ya. Lihat perbedaan yang di ujung sana itu sudah matang dan ini yang baru aku masukkan itu masih mentah. Beda karena hasilnya kayak lebih basah yang baru matang. Yang pas baru dimasukkan. Yang kalau yang tadi tuh sudah kayak kering gitu hasilnya. Sebenarnya kalau untuk kematangan terserah kamu di setengah matang atau yang matang sempurna itu juga gak apa-apa, silakan. Yang intinya jaga jangan sampai apinya tuh kayak membara gitu loh. Kalau pas apinya membara banget, bisa-bisa nanti sate kalian akan hangus dan itu nggak bisa dimakan sama sekali. Yang penting api dikit itu cukup, kayak asap-asapnya sate gitulah. Nah, ini semuanya setelah disusun-susun rapi, kita tinggal sebentar, maksudnya bakar bentar, terus kita beri olesan-olesan. Maaf ya agak ke video, setelah dikasih olesan kita balik-balik. Nah, di sini aku ngebuat saat ini dibantu sama mama aku karena aku gak bisa secepat kilat gitu langsung ngepindah. Kayak kalau ngebakar sedikit-sedikit kayak eman gitu loh, waktunya kayak terbuang sia-sia. Jadi aku pengen langsung semuanya satu panggangan ini full gitu. Jadi biar cepat dan satset. Nah, oles semuanya kayak seperti tadi. Aku di sini ngolesnya sampai ada 2 kali bolak-balik gitu ya. Kayak bener-bener hasilnya juicy dan hasilnya matang sempurna dan bumbunya pokoknya wah enak banget lah pokoknya. Kalau kalian mau yang 3 kali bolak-balik itu juga silakan, monggo. Di sini aku cukup 2 kali bolak-balik udah cukup. Dan hasilnya emang bener-bener matang sempurna karena aku gak terlalu suka yang sampai mentah di tengah atau setengah matang. Intinya aku ngabisin bumbu panggangan aja sih. Kalau menurut kalian mau setengah matang juga apa-apa. Oke, terima kasih ya yang udah nonton video aku dan semoga kalian suka tips dari aku dan semoga kalian suka juga resep sate simple ala aku. Semoga bermanfaat di hari Idul Adha nanti yang bentar lagi. Sebenarnya aku bikin sate ini buat suguhan Idul Fitri yang barusan karena aku gak sempet ngedit, jadi aku baru ngedit sekarang. Nah, sekalian aja aku ngasih tips buat kalian yang ingin ngebakar sate pas Idul Adha. Ini cocok banget, resep simple dan rasanya dijamin enak dan empuk. Dan lihat ini perbedaannya kalau sate udah matang, kering, dan Masya Allah ini enak banget dan harum banget. Pokoknya kalian wajib recook, ini gampang banget kok buatnya. Kalau kalian nggak punya pemanggangan, kalian bisa menggunakan pan atau kayak teflon atau yang kayak panggangan di kompor biasa gitu sih, gak apa-apa. Tapi kalau menggunakan arang itu lebih beda. Oke, terima kasih ya yang udah nonton video aku dan selamat recook. Wassalamualaikum, bye-bye.